Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pemrograman terstruktur di Laboratorium Komputer Terpadu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul kelima atau pada materi array. Oke. Pertama, apa itu array? Array adalah sekumpulan data atau elemen yang mempunyai tipe data yang sama. Adapun bentuk umum dari array, itu pertama ada tipe data, kemudian ada nama array, kemudian ada panjang array. Untuk di sini, panjang array itu sama dengan jumlah data yang ada pada array itu sendiri. Kemudian, pada array juga ada disebut sebagai indeks, yang dimana merupakan suatu posisi atau lokasi data yang ada pada array itu sendiri, yang dimana indeks itu dimulai dari angka 0. Oke. Kemudian, array itu memiliki 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama, ada disebut sebagai array 1 dimensi, array 2 dimensi, kemudian ada array multidimensi. Oke, pertama kita akan bahas mengenai array 1 dimensi. Apa itu array 1 dimensi? Array 1 dimensi merupakan array yang hanya menyimpan data dalam bentuk kolom atau baris. Ya, jadi cuma salah satunya antara kolom atau baris. Jadi, contohnya misalkan kita memiliki array dengan tipe data integer, kemudian nama arraynya data, panjang arraynya 3. Ini merupakan cara untuk menggunakan array. Artinya kita sudah memiliki satu buah array dengan nama arraynya data, kemudian dengan panjang array 3. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mengisi data ke array itu sendiri. Itu bisa seperti ini. Misalkan 2, 5, dan 7. Artinya kita telah mengisi data ke dalam array ini. Selanjutnya bagaimana caranya menampilkan data dari array. Yaitu bisa kita cout, kemudian data, kemudian indeks ke berapa, misalkan indeks ke 1. Oke. Jadi di sini kenapa 1? Artinya coba kita tampilkan dulu. Oke, di sini muncul angka 5. Oke, saya akan jelaskan. Jadi dalam array itu dia memiliki yang disebut sebagai indeks, yang dimana indeks ini pasti dimulai dari angka 0. Karena di sini kita memiliki panjang array 3, maka dia di sini angka 2 itu dia merupakan indeks ke 0, 1, dan 2. Jadi karena di sini kita tuliskan 1, otomatis dia akan menampilkan angka 5, karena angka 5 ini merupakan indeks ke 1 atau posisi ke 2. Seperti itu. Oke, kemudian adapun cara untuk menampilkan semua data dalam array, karena ini hanya menampilkan satu data saja. Tapi jika kita ingin menampilkan semua data, yaitu bisa kita gunakan for pada perulangan ya. Yaitu pertama kita akan membuat nilai awal yang dimana dimulai dari 0. Kemudian kondisinya itu lebih kecil dari 3 atau panjang arraynya. Kemudian i plus. Oke. Kemudian kita ingin menampilkan data indeks ke berapa, misalkan kita panggil i, kemudian sama dengan kita panggil data, indeksnya ke i.
Oke, coba kita compile. Oh, coba kita tambahkan. Oke. Di sini pertama dia masih muncul yang pertama, angka 5. Kemudian di sini data indeks ke 0, 1, dan 2. Artinya kita sudah dapat menampilkan semua data yang ada pada array data itu sendiri. Oke. Rasa-rasa untuk array satu dimensi sudah cukup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai array dua dimensi. Pada array dua dimensi, pada panjang array itu dia memiliki dua. Misalkan di sini juga kita punya 3. Oke. Jadi untuk di bagian panjang array pertama itu dia merupakan kolom. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini dia merupakan jumlah kolomnya. Ini merupakan jumlah barisnya. Jadi sama halnya kalau misalkan kita membuat suatu matriks dengan tipe 2x2 ya, otomatis di sini ada baris dan juga ada kolom. Atau sama halnya juga kalau kita membuat suatu tabel ya, ada kolom dan juga ada baris. Oke, jika kita ingin mengisi array itu sudah bukan yang seperti ini ya, tapi nanti dia memiliki nilai seperti ini. Ya, ini dia merupakan satu kolom ya, yang dimana isinya ada 3 dan itu dia merupakan barisnya. Jadi ini dia merupakan kolomnya dan isinya ini dia merupakan barisnya. Jadi karena kita memiliki 3 baris, maka dia di sini ini ada 3. Kemudian karena ini dia 3 kolom, otomatis kita buat seperti ini ada 3 ya. Jadi di sini. Oke, sekarang kita tinggal ganti saja. Misalkan 1, 5, 6, 9. Oke. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa satu baris ini atau satu blok ini itu merupakan suatu kolom dan isinya itu adalah suatu baris. Nah, jadi karena dia memiliki 3 kolom, terus dia ada 3 buah yang kita buat seperti ini ya. Oke, kemudian bagaimana caranya menampilkan data pada array 2 dimensi? Di sini kita sudah bukan lagi 1 tapi juga 2 ya. Jadi misalkan di sini kita ingin menampilkan indeks ke 0 dan juga 2 misalkan. Ya, karena dia memiliki indeks ke yang panjang array-nya 3. Di bagian sini coba kita komentar dulu ya. Kemudian coba kita tampilkan. Oke. Nah, maka di sini dia muncul angka ke 7. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak di sini kenapa dia bisa angka 7. Karena pertama di sini kita ingin menampilkan kolom ke 0, otomatis kita ke bagian sini. Jadi di bagian sini kita Anda usah diperhatikan ya. Jadi tinggal diperhatikan di bagian sini indeks ke 0. Kemudian kita ingin barisnya ke 2. Ya, otomatis di sini 0, 1 dan 2. Jadi maka di sini akan muncul angka 7. Oke, jadi coba di sini misalkan kita mau akses ke sini. Otomatis kita ke 2 ya, sekali. Kemudian kita mau ke sini. Indeks ke 0 misalkan.
Oke, otomatis di sini akan muncul angka 1, betul sekali. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di sini ini dia untuk kolom, ini untuk baris. Sudah, betul sekali. Selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan semua data? Jadi bukan hanya satu ya, yang seperti ini, tapi ingin menampilkan semua data yang ada pada array ini. Yaitu di sini untuk array satu dimensi itu dia hanya menggunakan satu for ya. Kalau kita menggunakan array dua dimensi, otomatis kita lagi menambahkan for-nya karena dia sudah mempunyai dua. Ada baris dan juga ada kolom. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi. Dia misalkan di sini x sama dengan dia sama ya, yang di atas x kan juga 3. Maka 3 juga di sini, kemudian x-nya plus. Oke, betul sekali. Kemudian seperti ini. Di sini kita akan buat data indeks ke data indeks saja ya, data indeks di sini kita bisa kasih yang seperti ini karena dia menggunakan seperti ini ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa buat seperti ini, indeksnya ke x, kemudian seperti ini. Yang dia ke bagian i-nya atau bisa dibilang sebagai kolomnya dan x-nya sebagai barisnya. Oke. Kemudian sudah betul. Di sini bukan hanya satu, juga x ya, ini dia ini kolom, ini dia baris. Oke, coba kita compile, build, execute. Oke, sudah tampil. Jadi kita bisa lihat di sini. Pertama itu ada indeks ke 00, yang dimana dia isinya di sini 2 ya. Kemudian ada indeks 01, isinya 5. Kemudian indeks ke 02, isinya 7. Kemudian indeks ke 1, dengan sintingnya, itu ada 10, berarti 9. 11 itu 6, 12 itu 5. Kemudian ke bagian ketiga, indeks kedua, ada 20 itu 1, kemudian 21 itu 5, 22 itu 6. Oke, sudah betul sekali. Jadi ini dia merupakan contoh penggunaan dari array dua dimensi yang dimana memiliki kolom dan juga baris. Oke, yang terakhir itu ada disebut sebagai array multidimensi atau array ini dapat menyimpan data dengan banyak dimensi. Biasanya itu ada 3, 4, dan seterusnya. Intinya array multidimensi itu array yang dimana lebih dari 2 ya. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Yang dimana array jenis ini biasanya digunakan pada untuk perhitungan matriks yang merupakan program-program yang kompleks ya. Tapi untuk yang biasanya itu kita hanya semacam gunakan array satu dimensi sama 2 dimensi ya. Tapi kita juga akan jelaskan yang 3 dimensi atau multidimensi. Oke. Pertama kita di bagian sini. Ini bukan lagi 2, tapi di sini kita 3 ya. Oke, betul sekali. Oke, kemudian di bagian sini. Jadi itu beda halnya dengan array 2 dimensi. Kalau misalkan 3 dimensi, di sini bisa kita tambahkan lagi 1 ya. 1, kemudian tambahkan lagi di sini 1 seperti ini. Oke, jadi untuk di array 3 dimensi ini bisa blok
Oke, itu merupakan untuk di bagian ininya, yang pertamanya. Jadi untuk contohnya sendiri pada arti dimensi ini kita bisa lihat pada contoh bangun ruang yang dimana dia memiliki 3 sisi ya. Ada sisi pertama, kedua, dan juga ketiga. Oke. Jadi untuk di bagian ini dia merupakan sisi pertama, sisi kedua, dan ini dia sisi ketiga. Oke. Jadi untuk ini yang saya blok, ini dia merupakan sisi pertama. Ya. Jadi perlu diperhatikan, itu dia merupakan sisi pertama pada array multidimensi atau 3 dimensi. Oke, jadi supaya lebih jelas sebenarnya kita bisa seperti ini. Ya, ini ya. Artinya di sini karena ini dia 3 kali 3, otomatis di sini dia merupakan bagian pertama. Yang dimana isinya itu ini dia merupakan bagian kedua. Karena bagian keduanya juga jumlahnya 3, maka di sini kita ada 3 ya. Nah, kemudian isinya ini itu dia merupakan sisi ketiga. Karena di sini dia jumlahnya 3, otomatis di sini juga akan berjumlah 3 ya. Oke. Jadi ini tinggal kita coba copy paste saja ya. Nah, oke, betul sekali. Nah, jadi ini dia merupakan sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Nah, ini dia merupakan sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Ini merupakan sisi ketiga ya. Ini semua. Isinya semua itu merupakan sisi ketiga. Oke, sekarang coba kita acak. 6, 3, 1 misalkan di sini 2 aja ya. 2, 3, 9, 4, 5, 8, 3, 4, 2, sini kita 3, nggak salah, 7, sini 8 aja. Oke. Selanjutnya bagaimana caranya menampilkan satu buah data di dalam array 3 dimensi. Oke. Jadi langsung saja di sini kita tambahkan lagi 1 ya. Misalkan kita di baris pertama saya dulu ya. 0. Kita mau ke 1 lah. Ini tuh, ya ini ya. Misalkan kita ke pertama juga ya. Kita mau baris kedua, misalkan ya. Coba di sini kita kasih komentar. Ya. Oke, coba kita. Oke, di sini muncul angka 7. Berarti dia sudah berhasil ya. Karena kita ingin menampilkan angka 7 yang dimana dia itu ada di bagian sisi pertama, kemudian di bagian pertama juga, dan di bagian ketiga atau indeks kedua. Jadi coba kita yang lain buktikan. Coba kita di bagian indeks ke-1 ya. Kemudian ini kita ke indeks ke-2. Di bagian di sini ya, 239, kita mau yang di tengah atau indeks ke-1.
Oke. Dia akan muncul angka 3, berarti sudah betul sekali. Kita sudah berhasil menampilkan angka ketiga. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana caranya jika kita ingin menampilkan semua data yang ada pada array 3 dimensi ini atau multidimensi ini? Yaitu sama yang tadi, cuma kita lagi-lagi tambahkan lagi di sini for. Karena dia sudah memiliki 3 bagian ya. Integer Y misalkan di sini sama juga yang tadi, Y lebih kecil daripada 3, kemudian Y plus plus. Oke. Ya, seperti ini. Ini agak sedikit ribet ya. Oke. Pelan-pelan saja. Kemudian di sini ya, di sini kita lagi tambahkan ya 1 karena dia sudah 3. Nah, di sini kita bisa tambahkan di sini. Salah. Di sini kita tambahkan Y ya. Kemudian tambahkan di sini ini. Oke. Selanjutnya di sini kita tinggal tambahkan lagi Y. Oke, betul sekali. Oke. Oke, di sini dia sangat banyak ya. Di sini pertama muncul yang tadi ini yang kita tampilkan. Ini ya kita bisa lihat. Oke, di sini saja ya, coba saya tampilkan di sini. Yaps, betul sekali. Oke ya, saya akan coba jelaskan. Pertama di sini kita mulai dari bagian di sini ya. Di sisi pertama itu dia indeks ke 0, 0, 0, otomatis dia di bagian sini 2. Kemudian di sini indeks ke 001 yaitu 5, kemudian indeks ke 002 yaitu 7. Oke. Kemudian ada indeks ke 01. Ini ya bagian tengah 1, 0, 9, kemudian 1, 6, 0, 1, 1 itu 5. Selanjutnya ada lagi 0, 1, 1. Jadi dimulai dari 0, 1 ini ya. Ya 0, 1 hari ini. Kemudian 0, 2, 0. Ya ini ya. 0, 2, 0, 1, 0, 2, 1, dan 0, 2, 2. Ya. Kemudian kita ke sini lagi. Di indeks ke 1. Kemudian kita mulai di 10, 100, 101, dan 102. Kemudian di sini lagi kita mulai 110, 16, 111, dan 112, 3 dan 1. Betul ya. Kemudian kita cek lagi di sini ada 120 yaitu 2 sudah betul. 121, 3, dan 122 itu 9. Oke ya. Kemudian di bagian sini, di bagian ke indeks kedua itu ada pertama 200 itu 8, 201 7, sudah betul, 202 itu 3. Selanjutnya di sini indeks ke 1 210 2 21 14 2123, kemudian ada 220 8, 2215, dan 2224. Oke, sudah betul sekali. Jadi ini dia merupakan contoh implementasi dari array multidimensi, atau bisa kita bilang array 3 dimensi ya. 4 dimensi juga bisa, tapi di sini saya hanya contohkan di array 3 dimensi. Untuk keempat, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Yang jelas, untuk yang konsepnya sama. Dia tergantung dari bagian sini. Intinya di bagian ini, dia merupakan sisi pertamanya yang di bagian sini. Kemudian ini merupakan di sini
isinya lagi, kemudian yang 3 itu dia isi di sini lagi. Oke, sudah sangat jelas saya rasa. Jadi saya rangkum sedikit. Jadi dalam array itu ada 3. Pertama ada array satu dimensi yang dimana isinya itu hanya baris atau kolom saja, ya. Kemudian di bagian kedua itu ada disebut sebagai array 2 dimensi yang dimana memiliki 2 dimensi, ada kolom dan juga ada baris, ya. Kemudian di bagian array multidimensi itu dia untuk dimensinya lebih dari 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Karena di sini kalian ambil contoh 3, maka dia memiliki 3 dimensi. Ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga, atau bisa dibilang ada sisi pertama, sisi kedua, dan juga sisi ketiga. Oke, saya rasa sudah sangat jelas. Kemudian coba kita buat satu, ya, di bagian array satu dimensi saja. Ya, misalkan bagaimana caranya jika ini kita bukan input di sini atau input langsung, tapi kita inputkan di keyboard, ya. Tapi kita coba di array satu dimensi saja. Untuk array 2 dimensi dan juga array 3 dimensi atau multidimensi nanti teman-teman contohkan sendiri, ya. Nanti teman-teman coba di rumah. Yang jelas saya akan kasih contoh dulu untuk array satu dimensi, bagaimana caranya kita bisa inputkan, ya. Oke, jadi caranya kita hapus saja ini. Di sini kita hapus saja. Oke. Ya, seperti ini. Kita masukkan indeks ke, ya, indeks ke misalkan i. Indeks ke i, kemudian sama dengan data indeks ke i. Oke. Ini dia untuk menampilkan, ya. Jadi kita begini, cout yang saya buat tadi sama-sama. Dia untuk tampil data array. Oke. Nah, sekarang kita mau buat untuk menginputkan. Di sini input data array. Oke. Seperti ini. Di sini juga kita buat satu perulangan untuk menginputkan dari keyboard, ya. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan begini. Dia sama, ya, konsepnya. Oke, di sini kita kasih masukkan data ke sini, ya. Kemudian i, kemudian hitung dulu, masukkan data ke i. Oke. Di sini kita bisa masukkan datanya. Bisa juga seperti ini. Data ke i sama dengan, ya, in misalkan data i. Oke. Oke, coba kita compile.
Nah, oke, ini dia input data array. Kita disuruh input ke indeks ke 0. Misalkan saya input 5, 34, dan 45. Oke, maka dia akan di sini akan tampil data indeks ke 05, data indeks ke 1 34, dan data indeks kedua adalah 45. Oke, jadi ini ya. Saya akan jelaskan sedikit di sini ya. Konsepnya sama yang tadi, cuma kita hanya di sini ya, hanya inputkan, masukkan data ke indeks ke 0, 1, dan 2, kemudian dia akan input ke indeks ke 0, 1, dan 2. Oke. Jadi saya rasa untuk yang contoh seperti ini sudah sangat jelas. Dan mungkin untuk saat ini cukup sekian. Dan terima kasih.